Ada pengertian akad istisna. Akad istisna adalah kesepakatan antara dua pihak, yakni pembeli atau mustahni dan penjual atau syani, terkait pemasangan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati oleh kedua pihak. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya. Selanjutnya, ada akad istisna paralel. Istisna paralel terdiri dari serangkaian dua kontrak istisna terpisah, di mana kontrak istisna pertama adalah antara customer dan penjual, yaitu bank, di mana penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan aset yang ditentukan kepada pembeli. Kontrak istisna kedua adalah antara penjual, yaitu bank, dan produsen atau kontraktor aset. Contoh akad istisna adalah ada pembeli bernama Ali, kedua penjual bernama Toko Bangun Jaya, dan produsen atau pembuat barang bernama Pabrik Bata Ringan, di mana Ali memesan 10 bata ringan ke Toko Bangun Jaya dengan syarat: 1. Ukuran dan jenis sesuai permintaan Ali, kedua harga total sebesar 50 juta rupiah, ketiga barang dikirim dalam waktu 1 bulan. Namun karena Toko Bangun Jaya tidak punya stok dan tidak bisa membuatnya sendiri, hasil dia membuat akad istisna lagi ke Pabrik Bata Ringan untuk memproduksi sesuai pesanan Ali. Hal ini disebut istisna paralel karena ada dua akad istisna antara Ali dan Toko Bangun Jaya, dan juga antara Toko Bangun Jaya dan Pabrik Bata Ringan. Keduanya berdiri sendiri tapi saling berkaitan. Intinya Toko Bangun Jaya jadi perantara yang ambil untung dari selisih harga dan tetap tanggung jawab ke Ali meskipun barang dibikin oleh pihak lain. Selanjutnya ada rukun istisna. Yang pertama itu ada syani atau penjual, di mana penjual atau dalam bahasa Arabnya disebut syani adalah salah satu pihak yang terlibat dalam akad istisna. Dia merupakan pihak yang berkomitmen untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pemesan. Pada dasarnya, penjual adalah produsen atau pembuat barang yang akan dipesan. Rukun ini menunjukkan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk menghasilkan barang sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui. Penjual juga harus mampu memenuhi tanggung jawab ini dengan baik dan sesuai dengan perjanjian. Kehadiran penjual yang kompeten dan memiliki kapasitas untuk memenuhi spesifikasi akad istisna sangat penting dalam memastikan kelancaran transaksi. Kedua, ada pemesan atau mustahni. Pemesan atau dalam bahasa Arabnya disebut mustahni adalah pihak lain yang terlibat dalam akad istisna. Dalam perjanjian istisna, pemesan adalah pihak yang memesan atau meminta penjual untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi tertentu. Pemesan memiliki hak untuk menentukan spesifikasi barang yang diinginkan seperti ukuran, bentuk, bahan, dan juga fitur lainnya. Oleh karena itu, peran pemesan dalam akad istisna sangat penting, dan dia harus jelas dalam menyampaikan kebutuhan dan harapannya kepada penjual. Pemesan juga memiliki kewajiban untuk membayar harga sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada signat atau hijab dan qabul. Seperti halnya dalam akad-akad lain dalam ekonomi syariah, akad istisna juga memerlukan hijab dan qabul. Hijab adalah penawaran atau tawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul adalah penerimaan dan atau persetujuan dari pihak lain. Dalam konteks akad istisna, ijab kabul digunakan untuk menyatakan kesepakatan antara penjual dan juga pemesan. Proses ijab kabul ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas. Penjual harus menyatakan ijab, yaitu tawaran untuk membuat barang sesuai dengan spesifik yang telah disepakati, dan pemesan harus mengambil langkah kabul, yaitu menerima tawaran tersebut. Kesepakatan inilah yang menjadi titik awal pelaksanaan akad istisna. Yang terakhir ada masnu atau barang yang dipesan. Adalah barang yang akan dibuat atau diproduksi oleh penjual sesuai dengan pesanan pemesan. Objek ini dapat berupa berbagai jenis barang seperti produk manufaktur, barang konsumsi, atau bahkan proyek konstruksi. Hal yang penting adalah objek akad harus jelas dan spesifik sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam akad. Selanjutnya, dalam akad istisna terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, pelaku akad harus orang yang berakal dan sudah dewasa atau balik. Lalu yang kedua, akad dilakukan secara sukarela atau atas dasar keriduan kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, penjual menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan dari pihak pemesan. Lalu yang keempat, objek pesanan harus memiliki karakteristik yang jelas seperti jenis, ukuran, dan jumlah. Lalu yang terakhir, objek pesanan tidak boleh menimbulkan kerugian serta tidak boleh bertentangan dengan aturan syariat Islam. Lalu yang selanjutnya ada landasan hukum istisna. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab, maka dilaporkan kepadanya, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak mau menerima surat yang tidak dibubuhi dengan stempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan, seolah-olah sekarang saya bisa melihat kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, kita ada skema istisna. Identifikasi dan spesifikasi barang.
Spesifikasi ini mencakup fitur, ukuran, bahan, dan persyaratan lain yang relevan. Lalu, harga dan pembayaran. Pembeli dan penjual menentukan harga yang akan dibayar. Lalu yang terakhir, ada kualitas dan inspeksi. Mencakup ketentuan mengenai standar kualitas barang yang akan diproduksi. Melanjutkan skema istisna yang tadi, di sini terdapat waktu penyelesaian yang dimana kesepakatan tentang waktu penyelesaian waktu ini mencerminkan estimasi atau target kapan barang akan selesai diproduksi atau dibangun. Lalu selanjutnya ada pembatalan atau perubahan yang dimana mencakup pertimbangan kemungkinan situasi di mana salah satu pihak ingin mengubah atau membatalkan kontrak. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada jaminan yang dimana jaminan ini melibatkan kewajiban penjual untuk memperbaiki barang yang rusak yang mungkin terjadi setelah barang diterima oleh pembeli. Lalu yang selanjutnya ada hal yang membatalkan istisna. Yang pertama yaitu kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan proses istisna. Lalu yang kedua, yaitu akad dibatalkan demi hukum karena timbul suatu kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Maksudnya gimana? Maksudnya itu di sini akad atau perjanjian bisa batal secara otomatis menurut hukum tanpa perlu disepakati lagi oleh kedua belah pihak. Jikalau muncul halangan hukum yang serius yang bikin akad itu nggak mungkin bisa dijalankan atau diselesaikan. Kalau ada aturan atau keputusan hukum, misalnya dari pengadilan atau undang-undang yang bikin isi akad tidak bisa dijalanin sama sekali, maka akadnya dianggap gugur atau batal sendiri tanpa perlu dibatalkan secara manual oleh para pihak. Lalu di sini yang terakhir itu ada studi kasus yang dimana di sini. Jadi pada tanggal 1 Maret 2025, PT Sejahtera bayar uang muka sebesar 50 juta untuk mesin yang masih dalam proses pembuatan. Karena barangnya belum jadi, perusahaan belum boleh ngakuin itu sebagai pendapatan. Jadi dicatatnya kayak gini nih. Debit kas 50 juta karena uang masuk dan kredit pendapatan diterima di muka senilai 50 juta karena itu masih jadi kewajiban, belum jadi keuntungan. Lalu yang pada tanggal 1 September 2025, mesin sudah selesai dan dikirim ke pembeli. Karena barangnya sudah jadi, perusahaan boleh mengakuin pendapatan. Maka dicatatnya, debit pendapatan diterima di buka senilai 50 juta buat ngurangin kewajiban tadi, dan kredit pendapatan senilai 50 juta sebagai pendapatan resmi. Dan masih di hari yang sama, pembeli juga bayar sisanya 50%-nya itu, yaitu 50 juta. Maka dicatat debit kas 50 juta karena uang masuk lagi, dan kredit piutang usaha 50 juta juga karena pelunasan dari utang pembeli.